Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang LKPD yang sudah saya sediakan bersama tim teaching Matematika SMA Negeri 2 Gorontalo. Untuk KD 3.1 kelas 10 Matematika Wajib, itu yang membahas tentang nilai mutlak. Pada kalian semua para siswa, kami sudah membagikan LKPD. Kalian bisa melihat di dalam LKPD itu ada 5 LKPD yang terpisah, jadi nanti akan kita bahas dalam 5 kali pertemuan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu yang pertemuan pertama. Nah, kalian bisa membaca tujuan pembelajaran dan IPK. Jadi pada pertemuan pertama kita hanya akan menuntaskan 2 IPK, yaitu mendefinisikan konsep nilai mutlak dan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalian sudah menonton video sebelumnya tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Nah, secara definisi, secara matematika, nilai mutlak definisikan seperti ini. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan negatif X untuk X yang bilangan negatif, kemudian sama dengan positif X untuk X yang bilangan positif. Artinya dia akan selalu bernilai positif. Kemudian sifat-sifat nilai mutlak ini penting untuk diingat karena nanti akan kita gunakan saat menyelesaikan persamaan nilai mutlak nanti. Nah, yang biasa akan digunakan itu adalah sifat yang kedua dan sifat yang kelima, kemudian sifat yang keenam. Sifat yang kedua itu nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Jadi kita bisa menghilangkan tanda mutlak dengan cara kita pangkatkan kedua ruas, tetapi dengan catatan dia di bawah tanda akar. Saya tidak akan membahas contoh yang bagian B, tapi saya langsung akan bahas saja yang bagian C. Jadi yang bagian B bisa kalian selesaikan sendiri ya, karena itu memang agak mudah dan hampir sama dengan yang ada pada video yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, untuk bagian C, nilai mutlak 2x kurang 1 itu sama dengan nilai mutlak x plus 3. Kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Ingat, sifat yang kedua tadi menyatakan bahwa nilai mutlak x itu sama dengan tanda akar, kemudian x-nya dipangkatkan 2 atau x pangkatkan 2, tetapi dengan syarat harus di bawah tanda akar. Nah, kita lihat karena kedua-dua ruas memiliki tanda mutlak, maka otomatis keduanya harus kita pangkatkan 2. Jadi 2x kurang 1 pangkat 2, begitu juga x plus 3 dipangkatkan 2. Jadi ini diisi dengan x plus 3 pangkatkan 2, tetapi harus ada tanda akar. Nah, ini kita pangkatkan 2. Jadi, masih ingat cara pemangkatannya? 2x kurang 1 pangkat 2 itu artinya 2x kurang 1 dikali dengan 2x kurang 1. Atau ini dikali ini dapat 4x pangkat 2. Kemudian ini dikali ini didapat negatif 2x ya. Negatif 2x, kemudian min 1 dikali 2x juga negatif 2x. Kemudian min 1 kali min 1 dapat positif 1. Atau 4x pangkat 2 kurang 4x plus 1. Nah, ini yang akan kita tulis di sini. Atau kalau kalian menggunakan sifat bilangan berpangkat yang sudah kalian peroleh waktu di SMP, ini bisa kita gunakan persamaan ini ya. A plus B pangkat 2 itu akan bernilai A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Nah, jadi kalau dia, saya tuliskan di bawah sini, kalau dia persamaannya adalah 2x kurang 1 pangkat 2, maka ini kita 2x kita anggap sebagai A, maka 2x pangkat 2 itu adalah 4x pangkat 2, kemudian tambah 2 kali A kali B. Jadi tambah 2 kali A-nya 2x kali B-nya negatif 1. Kemudian tambah B pangkat 2. B pangkat 2-nya min 1 pangkat 2, maka didapat 1. Oke, ini 4x pangkat 2. Kemudian 2 dikali 2x 4x kali negatif 1 dapat min 4x plus 1.
Sama kan hasilnya? Oke, terserah mana yang kalian anggap paling mudah. Kalian bisa menjabarkan menjadi perkalian berulang atau bisa menggunakan formula yang ini. Ya, terserah ya. Oke, kita lanjut. Maka yang bentuk X plus 3 pangkat 2, dia akan jadi X pangkat 2, kalau kita gunakan formula, tambah 2 dikali X kali 3, jadi 2 kali X 2X, kali 3 dapat 6X, kemudian 3 pangkat 2 dapat 9. Mudah ya. Nah, kita bawa semuanya ke ruas kiri. Maka yang akan kita tulis adalah 4X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Kemudian yang di ruas kanan itu kurang, kita taruh dalam kurung semua, X pangkat 2 tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita jabarkan atau kita operasikan yang memiliki pangkat yang sama, 4X pangkat 2 kurang X pangkat 2 dapat 3X pangkat 2, kemudian min 4X dikurangi 6X didapat min 10X, kemudian positif 1 kurang 9 didapat negatif 8. Nah, ini hasilnya. Ini baru langkah pertama. Kita sudah punya persamaan dalam variabel X. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan itu. Langkah 2 ya, kita selesaikan persamaan itu untuk memperoleh nilai X. Nah, ini kan sudah berbentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bisa langsung kita faktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkan ini? Nah, cara pemfaktorannya saya tulis di sini saja. Ya, ini kan yang pertama kita tulis dulu 3X kali X ya, karena 3X pangkat 2 itu adalah hasil perkalian dari 3X dikali X. Kemudian kalian lihat koefisien ini, kalikan dengan negatif 8, dapat berapa? 3 kali min 8 dapat minus 24. Nah, minus 24 itu kita cari faktornya apa saja. Bisa 3 kali minus 8, bisa min 3 kali 8, bisa 6 kali negatif 4, bisa negatif 6 kali 4, bisa 12 kali minus 2, bisa juga min 12 dikali dengan 2. Nah, yang hasil penjumlahannya negatif 10 itu hanya ini ya, min 12 dan 2. Nah, di antara kedua faktor ini yang habis dibagi dengan 3 itu adalah minus 12. Minus 12 dibagi 3 ada yang salah ini ya. Ya, minus 12 dibagi 3 dia dapat negatif 4. Kemudian 2 dibagi 1 didapat positif 2. Oke, jadi kita sudah punya dua faktor. Faktor yang pertama 3X plus 2 sama dengan 0, 3X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian yang ini X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4 ya. Oke, kita sudah punya dua nilai X. Oke, sekarang kita tinggal menguji. Ini ada yang perlu dikoreksi di sini ya, jadi tidak perlu kalian ikuti ini. Oke, saya coret saja biar tidak bingung. Jadi dari sini kita ikuti langkah yang ini saja. Nah, langkah ketiga, menguji nilai yang memenuhi. Kita sudah punya dua nilai X. X yang pertama, min 2 per 3. Nah, kita ambil yang bukan pecahan dulu ya. X yang pertama adalah 4. Jadi kita substitusi dia ke persamaan awal, ke persamaan yang ini. Kita substitusi dia ke persamaan nilai mutlaknya. Kita ganti nilai X dan X yang di sini dengan 4. Berarti 2 kali 4. Kemudian ini 4 plus 3. 2 kali 4 8. 4 plus 3. Kita tulis 4 plus 3. 8 kurang 1 7. 4 plus 3 juga 7. Oke, jadi dia sama ya, memenuhi. Kemudian yang pecahan min 2 per 3. Saya tuliskan 2 per 3 ya. Negatif. Oh, maaf sekali tulisan saya jelek.
Oke, 2 dikali min 2 per 3 itu akan didapat apa? Min 4 per 3 kurang 1. 1 bisa kita tulis sebagai 3 per 3. Kemudian ini min 2 per 3 plus 3. 3 dalam penyebut 3 itu bisa kita tulis sebagai 9 per 3. Nah, min 4 per 3 kurang 3 per 3. Min 4 kurang 3 dapat min 7 per 3. Yang ini min 2 plus 9 dia dapat positif 7 per 3. Nah, nilai mutlak min 7 per 3 apakah sama dengan nilai mutlak 7 per 3? Ya, karena dia di dalam tanda mutlak maka akan sama-sama bernilai 7 per 3. Maka ini juga termasuk sebagai penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 per 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di chat grup WA. Oke. Selanjutnya tugas kalian adalah menyelesaikan latihan. Jadi saya punya 4 latihan di sini. Silakan diselesaikan. Bila ada masalah atau ingin konsultasi, silakan kita bicarakan di chat grup WA. Selamat belajar, selamat bekerja, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.